Saudara Menko Polhukam Budi Gunawan menyebut tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto mencapai 81,2%. Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan di masa pemerintahan Prabowo situasi politik kondusif, tetapi sektor ekonomi masih buruk. Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyatakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto mendapatkan tingkat kepuasan publik yang tinggi. Budi menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 81,2%. Berdasarkan hasil survei pada bulan Juni tahun 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Presiden Bapak Prabowo Subianto ini mencapai 81,2%. Survei ini mencatat pemerintah memperoleh rapor biru pada 5 aspek utama. Tentunya temuan ini memberi sinyal kuat bahwa stabilitas politik dan keamanan yang selama ini kita jaga secara kolektif mulai berbuah dengan adanya kepercayaan publik yang semakin naik. Merespons hasil survei ini, politisi PDIP Arya Bima mengakui keberhasilan pemerintahan Prabowo dalam menjaga kondusivitas politik dan keamanan nasional. Namun Arya Bima menilai di sektor ekonomi masih buruk. Secara politik bisa dikatakan saat ini pemerintahan Pak Prabowo ini sangat kuat kondusivitas politiknya ya. Itu saya kira perlu diapresiasi. Mengenai kondisi ekonomi, konstruksi ekonomi global dan fondasi ekonomi di dalam negeri memang tidak terlalu bagus. Jadi saya tidak bisa mengkuantifikasi secara politik saya apresiasi, tapi secara ekonomi ini cukup berat karena tingkat pengangguran yang terus meningkat dengan berbagai konstruksi geopolitik ekonomi dunia, saya kira itu. Sebelumnya, saat diwawancarai sejumlah pemimpin media di bulan April lalu, Presiden Prabowo sempat diminta untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahannya. Kala itu, Prabowo memberikan nilai 6 dari skala 10. Anda minta saya kasih nilai untuk diri saya 6 sejauh ini, Pak? 5 bulan ya, 6 bulan. Saya terus aja saya bangga bahwa sekarang ini saya kasih nilai diri saya 6. Oh, masih jauh Pak ya, dari 9 berarti. Tapi artinya nanti akan ngegas ya Pak ya? Tapi passing grade. Nilainya C itu. Tidak hair. Iya kan? Member. Iya, saya tidak hair. Dalam arti saya ingin lebih cepat. Mengacu pernyataan Presiden 2 bulan sebelumnya, analis politik menilai ada kesenjangan antara hasil survei Menko Polhukam dengan penilaian Presiden pribadi soal kinerja pemerintahan. Ada tidaknya kesenjangan ini bisa dibuktikan melalui kinerja anggota Kabinet Presiden Prabowo. Di luar itu, publik juga tidak lupa bahwa sebelumnya Presiden Prabowo pernah menyampaikan di hadapan beberapa jurnalis di kediaman pribadinya di Hambalang bahwa nilai pemerintah yang ia pimpin masih 6 dari 10. Artinya apa? Gap antara kepuasan 81% tadi dengan nilai 6 ini perlu dijembatani dengan secara konsisten. Para menteri, para menko meningkatkan terus kinerjanya, meningkatkan terus ya inovasi-inovasinya, inisiatif-inisiatifnya, gebrakan-gebrakannya secara konsisten. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum genap 1 tahun. Tentu masih banyak waktu untuk meningkatkan kinerja kabinet demi mencapai target-target yang telah ditetapkan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, menurut hasil survei yang diungkap Menko Polhukam digelar pada bulan Juni lalu, mencakup 5 aspek, bidang sosial budaya, tingkat kepuasan publik berada di peringkat pertama sebesar 95,1%, lalu keamanan nasional 83,1%, kemudian stabilitas politik di angka 70,8%. Berikutnya, di sektor penegakan hukum 67,8% dan terakhir kinerja ekonomi makro tingkat kepuasannya 67,4%. Dan kita ulas lebih dalam hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo yang disebut Menko Polhukam Budi Gunawan mencapai 81,2% ini bersama Wakil Kepala Staf Kepresidenan
M. Kodari, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Bung. Baik, saya ke Bung Kodari dulu kalau gitu. Bung Kodari, kalau publik juga banyak yang menanyakan sebagai bentuk pertanggungjawaban, ini survei yang dilaksanakan ini apakah melibatkan lembaga independen atau memang yang diadakan oleh internal pemerintahan saja? Pertama, saya bukan lembaga yang merilis survei tersebut ya. Jadi tadi kan sudah dikutip bahwa itu adalah dari Kemenko Polhukam. Nah, yang kedua, kalau saya cermati pemberitaan media, itu surveinya kalau tidak salah nih ya, mengutip dari Lingkaran Survei Indonesia, survei pada bulan Mei, dan itu sudah dirilis kepada publik. Jadi saya pun posisinya sama nih dengan Bung Rey dan kita semua di sini, posisinya sebagai orang yang mendapatkan rilis hasil survei. Saya kira itu penjelasan dari Bung Kodari kan sekarang berada di lingkaran pemerintahan yang diasumsikan tahu apa yang dibicarakan di dalam internal pemerintahan. Kalau begitu saya juga ingin tahu begini, Bung Kodari, bagaimana juga pemerintah memastikan bahwa hasil survei ini juga mencerminkan opini publik secara luas begitu, karena publik juga kan harus tahu siapa yang disurvei dan sejauh mana keterjangkauan survei itu di seluruh wilayah di Indonesia. Ya, sebetulnya kalau mau minta penjelasan tentang hal tersebut harus ditanya dengan lembaga surveinya, karena mereka yang menyelenggarakan survei. Sama kalau misalnya saya dulu The Barometer melakukan survei, ya ditanya kepada saya. Kalau bukan saya bukan melaksanakan kan nggak bisa ditanya gitu. Cuman sebagai orang yang punya background dan lama di lembaga survei atau melaksanakan survei, saya pertama bisa mengatakan begini, bahwa kalau lingkaran survei termasuk salah satu lembaga yang sudah lama ya melakukan survei, sudah rutin, dan sejauh ini hasilnya akurat. Yang kedua, survei evaluasi kinerja atau approval rating itu juga biasa dikerjakan oleh berbagai lembaga survei. Nah, kalau saya lihat dari lingkaran survei ini dilaksanakan pada bulan Mei, saya juga cek sebagai perbandingan ya, karena ada undangan dari Kompas TV ini, maka kemudian kita ketemu ada survei dari, kalau nggak salah dari indikator politik, itu tingkat kepuasannya 79%. Lalu kalau nggak salah itu pada bulan Januari, kalau nggak salah pada sekitar waktu yang sama juga ada dari Harian Kompas melakukan survei, kalau saya nggak salah angkanya 80. Jadi sebetulnya kalau bicara temuan dari lingkaran survei tingkat kepuasan 81, sekian persen, itu sebetulnya sudah ada presidennya dan nggak jauh dengan temuan dari survei indikator politik Indonesia dan dari Kompas. Ya. Saya kira itu yang bisa dikatakan. Oke, saya ke Bung Rey dulu kalau gitu. Bung Rey, melihat Menko Polhukam yang merilis begitu ya, kepuasan publik 81,2%, ini kan cukup tinggi. Sedangkan beberapa bulan yang lalu, tadi juga sempat ditampilkan di berita pengantar, kalau tidak salah 2 bulan yang lalu ya, pada bulan April, Presiden Prabowo sendiri mengatakan bahwa kalau diminta dinilai berapa kinerja pemerintahannya dari skala 1 sampai 10, katanya beliau mengatakan 6 katanya. Tidak jelek tapi tidak hair juga, tidak harus mengulang juga begitu kalau dinilai oleh guru. Nah, kira-kira ini ada ketidaksesuaian atau memang sebenarnya sudah di masa 2 bulan ini sudah ada sesuatu yang signifikan sehingga angkanya bisa menjulang tinggi? Iya, kesulitan utama kita itu, kita tidak tahu dari mana sumber survei yang disebutkan oleh Menko Polhukam ya. Jangankan kita, orang dalam istana aja seperti Kodari nggak tahu juga. Jadi sebetulnya bagi saya itu agak problem juga ya. Satu data yang disampaikan di dalam satu forum resmi, dalam hal ini di DPR gitu. Jangankan publik, orang dalam sendiri nggak tahu itu sumber datanya dari mana gitu. Lalu menilainya seperti apa gitu ya. Bingung kita menilainya, kita nggak tahu dari mana sumber datanya gitu ya. Nah, jadi orang dalamnya seperti Kodari nggak tahu dari mana sumber data itu ada gitu. Dan uniknya bagi saya DPR-nya juga nggak bertanya. Saat itu Pak Budi itu makanya politiknya dibilang kondusif katanya kan? Nah iya makanya itu data dari mana gitu kan kira-kira kan.
kan anggota DPR-nya mestinya juga interupsi dong ya, supaya bisa dicek ya seperti apa sih gambarannya. Apakah itu survei publik atau itu survei yang sifat internal. Nah, jadi karena nggak disebutkan sumbernya dari mana, tiba-tiba angkanya muncul 81, sekian% gitu. Ya bagi orang yang suka mendengar sukses sih dia setuju-setuju aja gitu ya. Oh bagus kata dia. Bagi orang yang demennya mendengarkan cerita sukses gitu. Tapi bagi orang seperti saya atau mungkin yang lainnya itu akan bertanya ini data dari mana gitu. Nah saya coba bandingkan dengan survei-survei lain per Juninya dari beberapa lembaga survei. Sehingga saya ada 2 lembaga survei yang saya lihat merilis survei di bulan Juni, angkanya nggak sampai di 80%. Umumnya itu di bawah 70%, dan ada 60, ada 70 sekian dan sebagainya. Pada intinya dari Januari seperti disebut oleh Bung Kodari tadi, di mana tingkat kepuasan mencapai 80% di banyak lembaga survei. Kalau kita lihat perjalanannya ke sini ini agak menurun. Kalau per Juni mengutip setidaknya 2 lembaga survei yang lain, gitu ya. Nah, tapi kalau coba Bung Rey sebutkan nama lembaganya. Tadi kan Bung Rey saya harus sebut nama lembaganya. Ada Median satu. Median. Median. Satu lagi. Saya agak lupa lagi. Tapi Anda bisa lupa juga. Anda bisa Google. Gitu, ya. Anda bisa Google. Nah masalahnya di kita ini Bung Kodari. Saya sama aja. Saya kan juga mengatakan kalau dari pencarian saya itu temuan angka itu sama dengan lembaga dari lingkaran survei Indonesia. Saya kan bukan mengatakan tidak tahu sama sekali kan. Dari lingkaran pencarian juga informasi. Perdebatan kita bukan di situ. Perdebatan gini loh, Anda mempersoalkan sumber data. Saya kan mencari sumber data. Sebaliknya Anda mengutip data. Saya tanya juga, wajar dong. Kalau Anda nggak bisa kasih informasi, makanya jangan terlalu sinis juga dengan sumber data itu. Perdebatan kita, Bung Kodari, dari mana sumber datanya Pak Budi Gunawan? Iya, makanya saya nanya Anda sumber data Rai Rangkuti dari mana? Kan sederhana aja. Satu-satu Bapak. Sebagai orang istana, di mana data ini keluar dari istana, Anda berposisi juga sebagai bagian dari istana. Tapi kapan dikatakan itu data dari istana? Itu dari Kemenko Polkam. Anda jangan mutar balik fakta, jangan ngarang-ngarang. Kemenko Polkam itu hostnya Kompas ini mana ada menyebut bilang dari istana? Nggak ada. Dari Kemenko Polkam ya. Dari Kemenko Polkam. Itu jelas Kemenko Polkam. Kok tiba-tiba Rai Rangkuti mengatakan dari istana? Maksud Bung Rey mungkin begini. Saya tengahi sedikit. Bung Rey dan Bung Kodari sebentar. Saya tengahi sedikit. Mungkin maksud Bung Rey istana itu juga kan bagian dari pemerintah. Kemenko Polkam juga bagian dari pemerintah. Saya tidak tahu makanya. Nah, tiba-tiba ada survei seperti ini, apakah dari istana juga tahu? Ini tolong moderatornya netral, proporsional aja kok yang disebut tadi istana, kok bagaimana? Nah, jadi sekarang kalau Kodari tidak menganggap Kemenko Polkam itu bagian dari istana, pemerintah jadi Menko Polkam pemerintah. Kalau istana itu maju kepada presiden, jelas beda. Jangan disamakan presiden dengan Menko Polkam. Bung Rey, Anda punya problem sangat mendasar dalam sebentar, kita kasih kesempatan Bung Rey dulu sebentar, Bung Kodari. Kalau begitu saya sama Kodari posisinya sama. Yaitu sama-sama tidak mengetahui sumber dari Menko Polkam yang oleh Kodari sebagai orang istana nganggap itu bukan bagian dari istana. Kira-kira begitu persoalannya kan? Nah, Anda ini katanya mau ngomong substansi. Tapi begini, menyebutkan satu sumber yang saya jawab aja. Yang seperti mengemukakan pada substansi. Silakan masuk pada substansi. Begini, Bapak-bapak, sebentar. Yaitu Bung Rey. Dalil dari dari LSI lingkaran yang per bulan Mei. Kan kira-kira gitu. Diadaptasi dari situ lah ya. Saya menyebutkan dalil yang lain. Yang menyebutkan dalil yang lain. Kita coba gali orang istana seperti Kodari. Gini loh, saya sudah menyebut sumber datanya. Dalam posisi menurut saya itu sumber datanya. Bung Rey saya tanya sumber data. Nggak bisa jelaskan. Kok kemudian malah menyalahkan saya? Bagaimana sih? Saya menyebutkan itu median. Ya satu lagi apa? Gini,
Bapak saya coba tengahin begini. Begini kita coba diskusikan yang lebih substantif lagi. Ya, oke, Bung Kodari sebentar. Ya, kita diskusikan yang lebih substantif. Bung Kodari. Sebentar, Bung Rey, Bung Kodari sebentar. Ya, gimana? Ya, ini kita coba diskusikan yang lebih substantif lagi. Di situ kan meskipun itu sumbernya belum tahu, Bung Kodari juga belum tahu dari mana, Bung Rey belum tahu dari mana, itu dirilis oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Polkam begitu. Nah, kita coba analisis yang lebih substantif lagi. Kira-kira dari 81,2% angka yang dimunculkan itu sudah mencerminkan apa belum? Itu pertanyaan saya. Benar-benar sama tadi yang saya tanyakan ke Bung Kodari, sudah mencerminkan apa belum? Apa namanya kepuasan publik yang diklaim oleh, ya kalau tidak dikatakan istana ya Kementerian Polkam lah begitu, yang mewakili pemerintah dalam hal ini. Siapa dulu nih? Ya, Bung Rey dulu. Saya tanya tadi sudah ke Bung Kodari, sekarang Bung Rey dulu. Ya, kalau saya ditanya ya tidak. Kan basisnya apa? Ya basisnya setidaknya yang saya sebut tadi kan ada median yang menyebutkan tidak sampai kok 80 sekian persen. Dan survei median itu saya kira bertautan dengan persoalan yang muncul akhir-akhir ini. Satu, PHK yang muncul di mana-mana, ya kan? Lalu pertumbuhan ekonomi kita ternyata cuma 4, sekian persen, gitu ya. Lalu keresahan publik terkait dengan kinerja KPK, macam-macam dan sebagainya gitu. Nah, kalau ditanya saya ya justru makanya kita bertanya 81 itu dari mana, kalau gitu loh kira-kira. Ya, itu nah, cuma kan persoalan lebih rumit lagi karena Kodari menyebut itu bukan data istana dan data Menko. Ya, dari Kemenko Polkam gitu ya. Itu menurut saya jadi masalah lagi. Menko Polkam ini memang bukan bagian dari istana. Ya, nah ini juga coba saya juga arahkan lagi ke hal-hal yang lebih substantif. Ini mungkin masih misteri. Menko Polkam ambil dari mana? Ternyata Bung Kodari yang saya harapkan juga memberikan jawaban dari mana. Ternyata tidak tahu juga gitu dari istana. Nah, begini, Bung Kodari. Bukan saja nggak tahu, tapi lebih sulit lagi bagi Kodari, Menko Polkam itu bukan istana gitu. Itu lebih sulit lagi kita pahami. Oke. Ada begini Bung Kodari, ada politisi juga di DPR yang mengatakan, ini dari PDI Perjuangan ya, lebih spesifik lagi, bahwa mengatakan bahwa memang politik ini ya kondusif-kondusif saja, seperti yang diungkap juga tadi oleh Bung Rey, ya, pada saat Menko Polkam mengungkapkan itu tidak ada sanggahan dari anggota DPR begitu. Nah, ini mencerminkan bahwa politik kondusif-kondusif saja, tapi katanya ekonomi masih jeblok. Nah, ada respon soal ini dari istana? Pertama begini ya, kalau kita kembali kepada data lingkaran survei Indonesia, kalau memang sumbernya itu, dan tadi sudah disebutkan, ada variasi angka-angka, ada penilaian mengenai sosial budaya, yang menganggap baik atau baik sekali itu 95%. Kemudian keamanan nasional yang menganggap baik dan baik sekali 83%. Lalu kemudian stabilitas politik itu 70%. Ekonomi makro 67%. Jadi memang kalau bicara soal ekonomi, angkanya pada hari ini paling rendah. Artinya PR paling banyak itu ada di sosial budaya. Tetapi kalau dikatakan misalnya tidak percaya bahwa angkanya 81% dengan argumentasi yang disampaikan oleh Bung Rey, lingkaran survei juga punya argumentasi. Kenapa angkanya jadi setinggi itu? Pertama misalnya nih ya, saya baca laporannya. Tingkat pengenalannya tinggi, kesukaannya 90%. Lalu kemudian mayoritas masyarakat 81% merasa Indonesia sudah di jalur yang tepat. Dan kalau kita bicara mengenai kondisi Januari dibandingkan dengan sekarang, hemat saya sih wajar kalau tingkat kepuasannya itu stabil ya, untuk tidak mengatakan misalnya ada angka naik. Saya anggap angka 81 dengan 80 itu anulah dalam margin of error lah ya, jadi anggap stabil lah. Kan makin kesini kan program-program yang dikerjakan oleh pemerintahan kan makin banyak. Makan bergizi gratis walaupun masih jauh dari target 83 juta sudah meningkat. Cek kesehatan gratis juga sudah berjalan di berbagai wilayah. Koperasi Merah Putih juga sudah bergerak ya. Yang tadinya baru rencana sekarang sudah bergerak di 80.000 minimal paling tidak sampai dengan pembentukan organisasinya atau kelembagaannya. Jadi sekolah rakyat juga sebentar lagi akan launching. Jadi sebetulnya ada banyak kegiatan yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Belum lagi kalau kita bicara berbagai program-program termasuk ya bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi sebetulnya
Ini bukan ruang Indikatornya itu hampa. tadi ya? Iya. Oke, Dengan baik. mudah bisa dijelaskan kok. Oke, Bisa di- terakhir singkat saja saya ke Bung Rey. Kalau implikasi politik kira-kira dalam ya sisa tahun 2025 ada 6 bulan lagi, implikasi politik yang akan terjadi dari pengungkapan hasil survei ini kira-kira kalau ya meskipun kita belum tahu ini survei sumber yang benar-benarnya dari mana, tapi itu kan dikeluarkan oleh pemerintah. Setidaknya ini lembaga resmi ya, tentu saja ini pemerintah dilihat oleh publik begitu. Implikasi politik yang akan muncul dalam sisa tahun 2025. Kira-kira menurut Anda bagaimana, Bung Rey? Kalau sampai ada orang istana menyebut dan tidak mengetahui data Menko Polkam, ya bagaimana kita bisa menyebut Indonesia ini dalam satu manajemen, gitu, khususnya pemerintahan. Itu kan semua datanya mestinya ya, apalagi Menko Polkam itu berada dalam Bung satu Rey, koordinasi. Ini persoalannya kan sesederhana dengan orang jadi yang kalau menyatakan informasi itu tidak menyebutkan tidak sumbernya. tahu Kok data saya sebesar ini sok-sok tahu. dan Sama aja nanti. disampaikan Mungkin Bentar, kalau Bung Kodari. Bung Rey di dalam satu organisasi lembaga temannya formal menyampaikan negara, ide dan gagasan atau dalam hal informasi, ini lalu DPR. harus tahu otomatis kan Sementara enggak. sebagian Ini Bung Rey ini dari balik lagi orang-orang ke situ dia. di Oke. Informasi terus dia. mengetahui. Bentar, Bung Kodari, kita dengarkan dulu Bung Rey. Kita hormati dulu Bung Rey silakan Jadi, Bung Rey, karena waktu juga sudah Kalau terbatas. dalam satu Iya, masalahnya Bung Rey balik ke situ terus, Mas. Coba dia ngomong kalau substansi. dalam satu badan, dalam satu institusi saling tidak mengetahui data lalu merilisnya ke publik melalui sebuah lembaga yang terhormat, apalagi yang mau kita bicarakan. Oke. Makanya menurut saya, usul saya itu benahi dulu deh manajemennya, Oke. baru ngomongin ke publik. Oke, berarti Kodari tolong disampaikan ke Kodari dulu. Kodari. berarti data Anda saya tidak bisa 81,9. menganalisis implikasi politiknya kalau sumbernya belum jelas begitu. Aja kita nggak tahu, Kodari aja nggak paham. Iya, ini kan pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak paham. Dia ngutip Saya dari kan sudah data yang menjelaskan lain. panjang Saya lebar kasih tadi. data yang lain, dia Dia nggak mau tutup aja terima. telinga kanan. Oke. Karena memang Ini tujuan Kalau dia gitu bukan harus fokus ditanyakan pada sama-sama program. ke Pak Budi Nah, Gunawan. makanya- Oke, Bapak-bapak. Mestinya Tadi membangun opini yang sebelum negatif, begitu. Ya, Kita ya, udah ya. paham Mbak arahnya Bung Rey Kodari ini. sebelum masuk Dari tadi saya kan sudah ke diskusi menjelaskan ini. dan Ya, ini ya. berusaha Tolong kembali kepada Sudah, pemberdayaan Bapak-bapak berarti yang begini. relevan dengan Menko apa yang dikutip Polkam itu. Berhubung Bung Rey Saya sih jelas. belum bisa menjelaskan sebentar Bapak, Saya sebentar. jelas arahnya. Bung Rey Sebentar. aja yang nggak bisa terima dengan angka-angka yang Oke. begitu. Bapak Ini sebentar. penyangkalan terhadap realita. Biasa, Berhubung Bung Rey penyangkalan juga Saya tidak. kepada Bung Kodari. Oke, Bung Rey. Mestinya sebelum sampai biasa di ini acara penyangkalan ini, terhadap realita. Tolong Karena ditanya nggak bisa dulu, nyangkal. Pak. Oke, begini Bung Rey sudah, Bung Kodari, Bung Rey, karena waktu kita sudah terbatas. Begini Bung Rey, jadi kalau memang Bung Rey belum bisa menganalisis Nggak bisa karena memang dia. sumbernya dinilai belum jelas, ya kita harus sama-sama tanya ke Pak Budi Gunawan kalau gitu. Ini dari mana supaya kita bisa lebih kasih bahasan lebih lanjut gitu kira-kira. Pak Kompas kan undang nggak Pak Budi Gunawan. Kan Oke. begitu, kan Baik Budi Bapak-bapak, Gunawan. kita perjelas lagi di lain waktu Saya nanti. udah berusaha membantu memberikan Baik, Bapak-bapak. penjelasan sejauh saya bisa. Oke. Baik. Tolong dihargai dong. Saya udah berusaha Ya. memberikan penjelasan saya bisa. Baik, Kalau tadi saya sok Bung tahu, Kodari kan juga saya sudah nggak menjelaskan boleh. indikator-indikator Saya yang dari tahu. pemerintah. Menjelaskan Tapi menurut yang Bung Rey, Saya kan sebentar nggak Bapak-bapak, tahu. saya tengahi dulu sebentar. Mohon maaf. Kecuali Sebentar. kalau kantor saya yang merilis, Bung Rey. Bapak-bapak, Kecuali mohon kantor maaf saya yang sebentar. merilis, saya wajib tahu. Saya melihat Bukan Kodari. kantor saya yang merilis. Gimana saya wajib tahu? Oke, kita akan sudahi dialognya. Kalau begitu Siap. kita akan analisis lebih dalam lagi nanti bagaimana indikator-indikator yang lebih jelas. Iya, Tadi betul, Bung pasti. Kodari sudah menjelaskan Budi indikator-indikator Gunawan. itu. Kalau Cuman Bung karena Bung Kodari Rey tadi sebelum tampil mengatakan punya data lembaganya itu harus dong. disebutkan, Berarti kan kita data akan perjelas lagi di lain waktu. pemerintah. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Bung Kodari, Bung Rey telah berbagi pandangan di Sapa Indonesia malam hari ini. Kita akan diskusi lebih dalam lagi soal ini lain waktu. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Thank you. Sampai